Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal arsyil azim. Ahmaduhu wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tasliman katsiran amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih dapat mengerjakan apa yang Allah telah perintahkan dan meninggalkan seluruh apa yang Allah telah larang. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat yang telah Allah perintahkan bagi setiap lelaki yang sudah mukallaf. Apa artian mukallaf yang dalam ini? Mukallaf ialah orang-orang yang sudah mencapai baligh, orang-orang yang berakal, dan orang-orang yang sudah sampai dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala juga, Allah telah mempertemukan kita di Jumat yang mulia ini, di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di Jumat-Jumat yang akan datang. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman modern yang kita dapat rasakan seperti saat ini. Ada suatu kisah menceritakan seorang sahabat sedang bepergian di padang pasir. Ia menjumpai rumah dan meminta minum, dan orang tersebut tidak memberinya ia minum. Dan ia pun mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling pelit di dunia ini?" Dan Rasulullah pun menjawab, orang yang paling kikir dan pelit di dunia ini ialah orang yang tidak mau ketika mendengar namaku, ia tidak mau bersalat kepadaku. Kemudian khatib juga tidak lupa menyampaikan nasihat khatib, khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan imanlah dan takwa kita dapat berjumpa dan kehidupan di dunia maupun di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang senang. Takwa dalam artian ialah meninggalkan seluruh larangan yang Allah telah larang dan mengerjakan seluruh perintah yang Allah telah perintahkan. Dan adapun
judul khutbah kita pada kali ini ialah menghukum meninggalkan salat. Ketahuilah bahwa salat adalah perkara yang amat penting, bahkan salat termasuk salah satu rukun Islam yang membuat bangunan Islam tegak. Namun realita yang ada di tengah umat ini sungguh sangat prihatin. Mungkin di antara mereka ada yang melaksanakan salat hanya sehari sekali, itu pun kalau ingat. Mungkin ada yang seminggu sekali, yaitu salat Jumat. Yang lebih parah ialah hanya ingat dan melaksanakan salat dalam setahun 2 kali, yaitu ketika salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar, yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan salat sehingga keluar waktunya dan membunuh orang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan salat sampai berkali-kali termasuk perilaku dosa besar sampai ia bertaubat. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan salat termasuk orang-orang yang merugi, celaka, dan orang muzrim atau berbuat dosa. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila meninggalkan salat karena malas dan meyakini salat 5 waktu adalah wajib, ada 3 pendapat di antara para ulama. Yang pertama, orang yang meninggalkan salat harus dibunuh karena dianggap telah murtad atau keluar dari Islam. Pendapat Imam Ahmad, Sa'id bin Jubair, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Yang kedua, orang yang meninggalkan salat dibunuh dengan hukuman had namun tidak dihukumi kafir. Inilah pendapat Malik, Syafi'i, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan salat karena malas-malasan adalah fasik atau telah keluar dari atau berbuat dosa besar, dan dia harus dipenjara sampai dia mau menunaikan salat. Inilah pendapat Hanafiyah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakhalaqa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattabi'us syahawat fasawfa yalqawna ghadba. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yazlamu syai'a. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui di qiyya kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran Surah Maryam ayat 59 sampai 60. Ibnu Mas'ud mengatakan, ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam di lapisan tanah ke-7. Ghayya adalah tempat bagi orang yang menyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Seandainya orang yang menyia-nyiakan salat adalah mukmin, tentu dia tidak dimintai taubat untuk beriman. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu aqamu salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala mengaitkan persaudaraan seiman dengan mengerjakan salat. Jika salat tidak dikerjakan bukanlah saudara seiman, konsekuensinya orang yang meninggalkan salat bukanlah mukmin karena orang mukmin bersaudara. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Salat dalam agama Islam ini adalah seperti penopang atau tiang yang menegakkan kemah-kemah. Kemah tersebut bisa roboh atau ambruk dengan patahnya tiang. Begitu juga dengan Islam, bisa ambruk dengan hilangnya salat yang kita tinggalkan. Umar mengatakan, tidaklah disebut muslim bagi orang yang meninggalkan salat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasus-kasus orang yang meninggalkan salat disebutkan pada 5 kasus. Kasus pertama, meninggalkan salat dalam rangka mengingkari hukum wajibnya salat, maka ia disebut atau dihukumi kafir tanpa memperselisihkan ulama. Kasus yang kedua, meninggalkan salat dengan menganggap gampang dan tidak pernah melaksanakan. Ketika diajak untuk salat pun ia enggan, maka ia dihukumi kafir juga. Kasus yang ketiga, tidak rutin dalam melaksanakan salat, yaitu kadang salat dan kadang tidak. Ia dihukumi muslim secara zahir dan tidak kafir. Kasus yang keempat, ia meninggalkan salat dan tidak mengetahui bahwa meninggalkan salat membuat orang kafir. Orang ini tidak dihukumi kafir karena adanya kejahilan di dalam dirinya. Yang kelima, orang yang sering mengerjakan salat tetapi tidak tepat waktu. Orang ini tidak kafir, namun ia berdosa dan perbuatan ini tercela. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, orang yang sengaja meninggalkan salat maka ia dihukumi kafir, dan perkara yang paling penting bagi kita adalah salat. Siapa yang menjaga salat berarti ia menjaga agama. Siapa yang menyanyiakan salat untuk amalan lainnya lebih disia-siakan lagi. Mudah-mudahan khutbah ini dapat bermanfaat bagi diri khatib khususnya dan bagi jemaah salat Jumat umumnya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal fatirul imani wa dakhalana wa iyyakum fi jumratil ibadatil mu'minin wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Fataqabbalahu inni tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.